Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembahasan materi tentang tutorial ruqyah mandiri. Dan pada hari ini, yaitu pada pembahasan ruqyah mandiri episode yang ketiga, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran mana saja yang harus kita baca. Ayat-ayat Al-Quran mana saja yang kita jadikan sebagai ruqyah untuk menterapi diri kita sendiri. Para Sobat SR dan para pemirsa yang berbahagia, sebetulnya semua ayat-ayat suci Al-Quran adalah ruqyah. Jadi dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan terakhir An-Nas, itu semua adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai ruqyah. Memang ada beberapa hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh para ahli hadis tentang bacaan ruqyah ini, seperti surat Al-Baqarah 284 sampai 286. Nah, para ulama ini telah membuat satu ringkasan, satu catatan ayat-ayat yang bisa dijadikan sebagai ruqyah untuk melakukan terapi mandiri terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Nah, bagi para Sobat SR, kami sarankan ini untuk membaca sebuah buku. Ini judul aslinya adalah Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, yang kemudian diterjemahkan oleh seorang ulama dari Timur Tengah yang bernama Syekh Wahid Abdussalam Bali. Nah, ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Seluk Beluk Alam Jin dan Syaiton. Nah, kemudian juga yang kedua, kami sarankan bagi para Sobat SR dan para pemirsa untuk bisa membeli sebuah buku karangan beliau yang kedua, yaitu judulnya adalah, dalam bahasa Arab ini adalah apa ini? As-Sarimul Battar Litasaddi fi Saharatil Asrar, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya. Nah, buku ini gabungan dari buku yang pertama, ini Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, dan juga buku As-Sarimul Battar Litasaddi fi Saharatil Asrar, yang kemudian jadilah buku ini. Nah, di buku ini banyak terdapat panduan dari beliau yang merupakan seorang ulama pakar atau ahli dalam bidang ruqyah. Nah, dari sinilah kami mengutip beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai bacaan untuk menterapi diri kita sendiri. Nah, ayat-ayat mana saja yang bisa dijadikan sebagai bacaan ruqyah untuk menterapi diri kita? Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Para sobat pasti sudah hafal dengan surat Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai terakhir. Kemudian yang kedua, kita semua bisa membaca atau melanjutkan dengan surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya. Lihat dalam Al-Qur'an suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, nanti dilanjutkan lagi sampai terakhir. Nah, kemudian lanjutkan lagi, Anda membaca surat Al-Baqarah, yaitu ayatnya 102. Ya. Bunyinya atau ayatnya seperti ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, sampai terakhir. Kemudian Anda lanjutkan lagi dengan surat Al-Baqarah. Ya, ini masih rangkaian surat Al-Baqarah. Ayatnya 163 sampai dengan 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai terakhir, sampai selesai. Nah, lalu Anda lanjutkan lagi dengan surat Al-Baqarah ayatnya 255. Ayat ini kita kenal di masyarakat kita Indonesia dengan ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai terakhir. Nah, setelah itu Anda lanjutkan lagi membaca surat Al-Baqarah, yaitu ayatnya 284, 286. Nah, ini dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini salah satu ayat yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, sampai terakhir 286. Ingat para sobat SR dan para pemirsa, ketika kita semua meruqyah diri kita sendiri, menterapi dengan metode ruqyah dari ayat-ayat suci Al-Quran, lakukan bacaan itu dengan tartil, dengan baik, dengan benar, tidak perlu tergesa-gesa. Dengan terus kita memohon kepada Allah. Insya Allah nanti terapi ruqyah mandiri ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran akan berpengaruh bagi bangsa jin yang mengganggu dalam kehidupan Anda, bagi bangsa jin yang mereka berada di dalam tubuh Anda, yang terkena gangguan sihir dari mereka. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses untuk kita semua.
next kita kelanjutkan membahas tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang kita jadikan sebagai terapi ruqyah mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.